Di dalam unsur setiap benda terdapat atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron netral, dan elektron negatif. Neutron dan proton bergabung menjadi inti padat, dikelilingi oleh elektron yang berputar mengelilinginya dengan kecepatan cahaya. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Yang bermuatan listrik positif disebut kation, dan yang bermuatan negatif disebut anion. Jumlah proton dan elektron pada atom yang netral akan selalu sama. Jika oleh suatu proses, elektron pada atom itu berkurang, maka atom itu disebut bermuatan positif. Sedangkan jika bertambah, disebut bermuatan negatif. Ini adalah atom netral. Jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Sama-sama 3. Kemudian yang ini cuma elektronnya lebih sedikit ya. Proton 3, elektron 2. Jadi ini dianggap bermuatan positif atau kurang negatif. Kemudian yang ini elektronnya lebih 1. Elektronnya 4, protonnya 3, dan bermuatan negatif. Kemudian pada atom yang kekurangan elektron pergi meninggalkan lubang. Jadi sebagai sumber elektron, kutub positifnya banyak hole-nya, kutub negatif banyak elektron lepasnya. Elektron pada atom bisa dilepas dengan cara dipaksa dengan magnet, dengan reaksi kimia atau cara lainnya. Elektron yang terlepas dari atom akan meninggalkan ruang atau lubang atau hole. Jadi kumpulan atom yang banyak hole-nya disebut ion positif, sedangkan kumpulan atom yang banyak elektron lepasnya disebut ion negatif. Tidak semua atom itu bisa dilepaskan elektronnya dengan mudah. Benda yang elektronnya mudah dilepas disebut konduktor. Contohnya metal, karbon, larutan tertentu, dan yang elektronnya susah dilepas disebut isolator. Contohnya plastik, kaca, kayu kering, dan sebagainya. Agar elektron bisa mengalir, dibutuhkan EMF, electromotive force, sebagai pendorong, atau biasa disebut sebagai voltase, atau potensial, atau tegangan. Kemudian harus ada konduktor, atau penghantar, dan hole, tempat di mana elektron itu akan menuju. Untuk berlatih, kita juga bisa menggunakan PCB ya. Jadi komponennya kita bisa solder seperti ini. Kita solder, nah bentuknya ini aja, meniru skema. Atau kita coba merancang sendiri, dibuat sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian bisa juga kita gunakan jepitan ya. Ini jepitan untuk kabel nih, sebetulnya untuk nyambung kabel ya. Kalau kita pencet terbuka, kalau dimasukin kawat, ini dia kejepit tuh, kencang. Nah ini bolak-balik ya. Aslinya itu untuk penyambung kabel ya. Nah ini penyambung kabel kita buat kita bikin jalur ya, seperti ini. Jadi kalau dia tidak disambung berarti ini putus, tidak ada hubungan. Kita bisa masukkan ke sini ya, kita pencet
pencet, kemudian kita pencet. Nah, jadi deh. Nah, ini sama ini nggak nyambung. Jadi kita buat misalnya seperti ini, berarti ini ke sini ada 3 ini paralel ya. 1 2 3. Jadi ini kita bisa pasang 3 untuk memasang komponen yang berjajar ya. Jajar itu sama dengan paralel. Kemudian bisa juga kita buat dia seri ya, atau berderet. Nah, seperti ini. Ini deret dengan ini, deret lagi dengan ini nih, lewat sini. Kalau kita lihat begini, jadi ini berderet. Deret, deret, deret. Nah, ini sama ini paralel. Ini sama ini juga paralel. Kemudian yang terakhir ini, yang ujung, kita gunakan saklar ya, switch ya. Jadi ini switch bisa kita bikin on off. Sekarang komponen yang kita akan rangkaian yang kita akan buat bisa kita pasang. Misalnya di sini kita mau masang resistor, taruh di sini, jadi deh, udah nyambung ini. Nah, ini kenceng. Jadi kalau kita taruhin alat ukur, dia kabelnya bisa nempel, bisa kenceng. Kita akan menggunakan meter untuk mengukur arus. Kemudian ini untuk mengukur tegangan, ini meter, digital meter tegangan. Kemudian ini juga digital meter untuk tegangan ya. Suplai bisa kita ambil, kita colokin di sini. Ini jack untuk DC ya, colokin ke sini. Ini DC. Kemudian dia LED-nya ini indikator, nyala dia, berarti ada sekarang ada arusnya, ada tegangannya. Kemudian kita hidupkan meternya. Tegangannya berapa? Ini tuh 2 baterai 3,8 lah, 3,8 lebih kali 2 dia 7,75 volt ya. Jadi baterai ini ada tegangan yang muncul. Kemudian ada ya yang mengalir ke sini. Arusnya mengalir ke situ. Untuk mengetahui ada arus yang mengalir ke sini, itu bisa dengan cara dipasang ampere meter. Jadi kita putuskan salah satu jalur, kita putuskan, kemudian kita pasang ampere meter. Arus yang mengalir menuju ke positif, dari negatif menuju ke positif, harus melalui meter dulu. Nah, ini makanya disebut ampere meter. Jadi arusnya lewat meter. Jadi untuk supaya bisa mengalir itu dibutuhkan sumber elektron ya. Ini bisa menggunakan baterai atau adaptor atau apapun. Kemudian sumber elektron ini ada terminal positif, ada negatif. Nah, di terminal positif itu ada yang namanya potensial atau tegangan. Biasanya dinyatakan dalam volt. Jadi berapa volt? Ini nunjuk 7,74 volt. Jadi kita bisa lihat potensial itu dengan voltmeter. Pada terminal negatif itu banyak elektron di situ. Pada terminal positif itu banyak hole, banyak lubangnya ya. Sekarang kalau misalnya kita paralel R-nya. Nah, kita lihat salah satu itu di paralel, arusnya naik. Karena sekarang elektronnya bukan cuma lewat satu resistor ini, tapi dia lewat, karena ini paralel, jadi 2 resistor. Jika ini resistornya 560, kalau cuma satu dia 560 juga, ini di seri ditambah jadi 1120. Tapi kalau ini di paralel itu 560 dibagi 2, karena ini sama gedenya. 560 dibagi 2 itu ya 280 ohm. Nah, 280 diseri dengan 560. 560 tambah 280. Jadi 840 ya. Makanya harusnya menjadi besar. Bagaimana kalau kita tambah lagi resistornya? Jadi kalau kita paralel makin banyak ya arusnya makin besar.
arus listrik atau arus elektron itu sama dengan tegangan yang terukur dibagi dengan nilai resistan. Kita lihat arusnya menunjuk 9,1 mA, untuk tegangan suplainya 10,2 volt. Sekarang kita coba mengukur menggunakan meter yang di tengah. Kita mengukur tegangan pada resistor yang ini, resistor 1. Tegangan terukur 5 volt, kurang lebih 5 volt. Kemudian arus tetap 9,1 mA ya. Jadi apakah hasil pengukuran tegangan ini sama dengan 9 mili? Nah, kita bisa lihat tegangannya adalah 5,07, 5 volt ya. 5 volt dibagi 560 ohm. 5 per 560 hasilnya ya kurang lebih 9 mA ya. Kemudian kita coba yang satunya di sini. Nah, terukur 5 volt kurang lebih. Sedangkan arus yang mengalir kelihatan di ampere meter itu 9 mA. Jadi arus yang mengalir di resistor itu 5 volt dibagi 560 ya kurang lebih 9 mili. Jadi arus yang melalui R ini R1, dan karena dia seri ya, jadi arusnya ini sama. Yang mengalir di R ini ngalir ke sana, R sini sama. Jadi kalau R-nya ini tidak sama, R-nya tidak sama, maka tegangannya kan juga tidak sama. Jadi saat ini kita belajar bahwa arus yang mengalir pada suatu resistor itu akan menimbulkan tegangan pada resistor tersebut. Jadi kalau arusnya nggak ada, misalnya ini sekarang kita matikan, nah nggak ada, tegangan nggak ada, kemudian arusnya juga nggak ada, karena tidak ada elektron yang mengalir. Kalau kita hidupkan, maka akan ada arus yang terdeteksi oleh meter. I sama dengan E per R. Jadi bisa diingat I sama dengan E per R, dan tegangan di resistor akan tergantung daripada arus yang mengalir pada resistor tersebut dan menimbulkan tegangan yang proporsional atau sebanding ya. R yang besar akan menghasilkan tegangan yang besar. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa.